pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang hadir, sekaligus perkenalan dengan kita semua orang-orang LSM. Ya, jadi saya tanya tadi pada komentator ini, LSM mungkin dia ogah masuk karena melihat kok wajah ruangan ini tidak seperti orang LSM, saya bilang gitu ya. Nah, itu jadi bisa juga kata komentator kan, karena kami biasanya rapat-rapat LSM itu di tanah-tanah atau di pondok-pondok sederhana. Jadi kali ini saya suruh cari, pada akhirnya rupanya panitianya memilih tempat ini. Jadi mari kita coba saja melihat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya kita mampu untuk membayar hotel-hotel yang lebih bagus. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, saya sebagai pendiri Yayasan Swadaya Membangun tahun 1982, dahulu kita sebut sebagai LSM pertama di NTB. Sudah banyak pengalaman yang kita lalui, rebah bangun, tantangan di sana sini, dan akhirnya kok saya jadi bupati. 10 tahun saya jadi bupati, aneh juga kan kok ada orang LSM jadi bupati. Orang pemerintah dulu mengatakan apa yang dia bisa orang LSM ini jadi bupati. Saya dengar dengan telinga saya itu ada orang pejabat pemerintah mengatakan, tahu apa orang LSM jadi bupati. Iya, saya jadi bupati karena saya memang mau jadi bupati. Saya mau melakukan perubahan-perubahan. Itu yang saya lakukan selama 10 tahun ini. Saya sedikit refleksi itu sebagai pembanding kita dan dia. Saya pertama mengharamkan hutang pemerintah. Saya lihat ada tokoh-tokoh LSM di Lombok Timur ya, pasti tahu saya tidak pernah berhutang jadi bupati. Semua bupati berhutang, gubernur berhutang. Andai kata saya dulu jadi gubernur juga tidak akan berhutang, tapi sayang sekali saya jadi gubernur. Mengapa saya tidak berhutang? Karena sebenarnya pemerintah ini tidak perlu berhutang kalau dia mampu mengelola keuangan yang ada. Saya mau katakan begini ya, uang pemerintah ini 45% sudah dimain-mainkan. Saya pernah terkejut ketika anggaran itu saya baca uang makan 36 miliar. Anda pesta apa berapa minggu? Saya bilang begitu ya. Saya coret, tinggal 5 miliar. Saya dapat 31 miliar. Setiap kegiatan pemerintah itu selalu ada honor. Saya coret, saya katakan gaji tanggal 1 itu gaji apa namanya? Kalau setiap Anda bergerak, Anda selalu diberi honor. Jadi dari cara-cara saya bekerja itu, saya dapat beratus-ratus miliar. Itu yang saya pakai membangun. Semua yang saya bangun di Lombok Timur, kantor bupati, dam, pelabuhan, semua pasar itu dari uang rakyat. Ini sebagai perbandingan ya. Saya senang kalau ada calon-calon gubernur, tapi hanya satu calon gubernur ini ya. Jadi sedikit perbandingan. Waktu saya baru jadi bupati, saya itu dipecat. Hebat itu kan, bupati dipecat. Waktu itu Undang-Undang 22 memang bisa DPRD memecat. Karena dia kirim angket pada saya soal uang zakat, terus saya masukkan ke keranjang sampah angket itu kan. Masukkan ke keranjang sampah, ada pegawai yang melapor kepada ketua DPRD.
dimasukkan ke keranjang sampah angket yang Bapak kirim ya. Lalu dia sidang darurat memecat saya jadi bupati. Malam-malam dia bersidang itu, tidak apa-apa ya. Karena saya sudah ajukan anggaran APBD tapi tidak disidangkan. Saya datang langsung ada 3 pimpinan DPRD, saya katakan Anda tidak mengesahkan anggaran ini tidak masalah, saya tidak akan pakai Anda. Jadi 2 tahun itu saya tidak pakai DPRD, saya buat sendiri pergub tentang APBD. Nah karena itu ketika si Ahok itu kita senang dengan Ahok itu masalah lain ya. Diganggu oleh DPRD Provinsi Jakarta, saya telepon dia. Dia tidak bisa membuat APBD karena diganggu oleh DPRD waktu dia. Saya yang telepon Ahok. Saya beritahu dia tahun 2003 saya sudah buat perbu. Nah, masa? Itu kan masih Undang-Undang Nomor 22. Iya betul. Akhirnya dibuatkan aman ya. Dibuat pergub. Waktu saya datang sana, ini Pak Bupati yang mengajar saya pakai pergub. Itu kata Pak Ahok waktu itu ya. Jadi pengalaman saya jadi orang LSM, saya jadi di bupati ya. Ugal-ugalan cara saya punya, jadi sehingga banyak yang tidak senang lah dengan wajar ya. Tapi saya hormati orang yang tidak senang juga, ini perbedaan saya dengan orang lain ya. Jadi kalau dia tidak senang ya kapasitasnya untuk tidak senang tidak apa-apa ya. Jadi Pak Gubernur itu dulu Pak Serinanda ya, dia itu wajar berpolitik karena dia memang ketua partai politik waktu itu. Sedangkan saya orang independen, kan saya bupati independen. Jadi timbul huru-hara, macam-macam politik, demonstrasi besar-besaran. Tapi saya berpikir, apa yang dituntut mereka, saya harus jatuh. Tidak masalah saya jatuh. Karena saya tidak datang mencuri, ya, saya tidak korupsi. Saya akan mengenang diri saya dijatuhkan karena masalah politik. Nah ini sikap saya pada waktu itu ya. Insya Allah sikap itu tidak berubah sampai sekarang maksudnya ya. Jadi 3 bulan saya jadi bupati, kepala dinas pendapatan itu bawakan saya uang 30 juta, saya masih ingat. Ya uang apa? Oh ini aturan dari dulu Pak, bupati dapat sekian persen dari upah pungut pajak. Loh, kan saya tidak pernah jadi tukang pungut, saya bilang ya. Jadi saya tidak ambil uang setiap bulan, bisa beratus juta tergantung pemasukan. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat buruk yang saya alami di pemerintah ini ya. Dan itu saya simpulkan sampai sekarang korupsi merajalela di negeri ini. Di tingkat-tingkat daerah itu ya mungkin 10, 100, 200 juta, tapi di tingkat pusat triliunan. Ini terjadi sampai sekarang. Nah, mengapa LSM itu perlu bersuara? Karena DPR tidak ada harapan. Ya, DPR itu adalah anggota persekutuan. Partai-partai adalah anggota persekutuan. Ketika itulah gerakan LSM itu tidak boleh berhenti maksudnya ya. Jadi kalau ada berhenti yang masuk saja Anda jadi pegawai pemerintah juga, kira-kira begitu ya. Nah saya kira manfaat dari pertemuan sederhana ini semacam itulah menghidupkan kembali gerakan LSM di Indonesia. Ketika lembaga kontrol seperti DPR tidak berfungsi, bagus terus LSM bekerja. Saya sudah katakan nanti kami dengan cara yang sederhana, misalnya kami akan menyiapkan uang sekedar 500-an juta 1 tahun untuk kegiatan-kegiatan LSM. Tapi harus Anda cari juga sumber-sumber lain. Kalau soal model-model LSM ada yang begini dan begitu, nanti Anda bahas sendiri dalam internet kita, kesempatan kita bersilaturahim dengan teman-teman di Jakarta yang sangat vokal ya. Kenapa kita membutuhkan mereka? Karena tidak ada yang bersuara seperti mereka kan ketika rakyat membutuhkannya. Kenapa Saganda Naunggolan? Kenapa Rocky Gerung menjadi bintang? Ya karena tidak ada
Kalau ada ya kan baik, untung bagi Pak Rocky Gerung Iskandar kalau berat tugasnya ya. Jadi kenapa dia saja yang berbicara? Karena Anda semua diam di daerah-daerah. Bahkan ada LSM kok jadi preman, ya. Dia sebut dirinya LSM tapi memeras pemerintah. Nah ini penyakit yang sedang kita alami sekarang maksudnya ya. Jadi baik silaturahim ini nanti dilanjutkan terus untuk menyegarkan dan membersihkan tujuan kita revitalisasi pada tujuan LSM itu sendiri. Kira-kira itu yang menjadi harapan saya pribadi ya sebagai orang tua di dalam LSM. Ya mudah-mudahan biarpun semakin tua tetapi semangat itu tidak akan pernah luntur ya. Kita sama-sama hormati, banggakan diri Ali Bindahan Center Pak Ali Bidi yang tadi sudah menyampaikan testimoni. Beliau adalah juga guru saya dan sungguh sangat luar biasa bahagia saya ketika di awal-awal mendapatkan amanah menjadi PD. Saya tidak duga, tidak mengira tiba-tiba beliau hadir di pendopo di saat saya sedang merancang ingin silaturahmi ke beliau. Ini rasanya juga ada rasa tidak sopan saya telah lebih sigap yang senior yang sekarang berusia 73 tahun. Beliau kita doakan tetap sehat walafiat. Yang hormati Bapak Wali Kota, diwakili Pak Asisten Pengawin, kanda narasumber Bang Jamhur dan teman-teman dari Jakarta, dan narasumber lokal, ketua panitia, teman-teman semua sering juga bersama-sama dalam berbagai kegiatan yang wajah-wajah ini alhamdulillah dalam memori saya rame inggawi sepi ing pamrih. Mas catur kukuh banyak sekali agenda-agenda kegiatan. Kami diundang sekedar menghadiri dari sekian banyak acara yang diadakan, tidak semuanya bisa sempat saya hadir. Tetapi beliau bergerak dalam sunyi terus berbuat. Tapi ada sebaliknya teman-teman yang nyaris tiap hari menyapa menggunakan labeling LSM, ujung-ujung terakhir ingin mengadakan acaranya juga tadi tidak seperti yang disebutkan oleh Pak Ali Bidi, berada di sawah, di pondok dan lain sebagainya. Mereka minta bantuan pelaksanaan acara di hotel, minta dukungan, fasilitasi. Apa ini betul LSM yang sebagaimana diharapkan, atau ya seperti diplesetkan lembaga-lembaga yang susah mengerti? Ada yang plesetnya LSM, lembaga susah mengerti, tiba-tiba pakai pokoknya kami harus loh, dialog dulu apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah berbahagia sekali saya dapat hadir di forum yang sangat terhormat ini. Saya berikan catatan khusus ketika mendapatkan undangan ini. Kebetulan 1 Juni saya katakan saya hadir, dan acaranya saya hadir setelah saya menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Dan alhamdulillah hari ini tentu menjadi hari yang bersejarah. Negara dan tujuan
pemerintah hadir adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meski itu disebutkan sebagai tujuan hadirnya pemerintahan, tetapi secara substansial itulah juga menjadi panggilan tugas hadir dan keberadaan dari LSM, yaitu sesuai dengan porsi, takaran, dan posisi berjuang untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Berjuang LSM untuk memajukan kesejahteraan umum, berjuang LSM untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, berjuang LSM juga menjaga perdamaian dunia. Jadi sejatinya pemerintah dan LSM punya mimpi yang sama untuk kita hadir bersama-sama mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan peran tugas masing-masing. Tugas formal pemerintahan dengan SOP sedemikian rupa, alhamdulillah terdokumentasi dalam rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dengan segala keterbatasannya, di tengah luasnya tugas pemerintah, tentu tidak semua tugas-tugas mulia dapat tertunaikan oleh pemerintah secara paripurna. Karena keterbatasan sumber daya pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi alam, dan lain sebagainya. Sehingga sekian tahun usia kemerdekaan, apa yang kita cita-citakan belum terwujud dengan sebaik-baiknya. Di tengah keterbatasan antara apa yang diharapkan dengan apa fakta yang mampu dihadirkan pemerintah, di sanalah hadir lembaga swadaya masyarakat yang adalah tangan-tangan yang lebih panjang yang akan menjangkau hal-hal yang masih belum mampu dijangkau oleh pemerintah. Jadi kami dari unsur pemerintah sangat mengapresiasi pertemuan hari ini dan berharap peran dan keberadaan LSM yang sejatinya adalah mitra strategis pemerintah untuk menjangkau, untuk memparipurnakan hal-hal yang belum paripurna dilakukan oleh pemerintah. Itulah yang kami harapkan. Mari kita saling bahu-bahu, bantu kami, sadar kami bahwa semuanya belum sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, memajukan tataran formal, elitis, dan lain sebagainya. LSM bergerak pada spektrum masyarakat dan ada di lapangan. Bila ini bisa bersinergi dengan baik, yakin satu abad Indonesia merdeka 2045, 21 tahun yang akan datang, insya Allah obsesi kita NTB emas, Indonesia emas dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya.